kami Kuncen diberi tanggung jawab untuk melaksanakan perlombaan atau kejuaraan atletik ya yang akan dilaksanakan di lapangan Mahachandra ya. Sebenarnya tujuan utama dalam pelaksanaan perlombaan ini adalah sebenarnya kami di Uncen sendiri ya di tingkat universitas sendiri ingin mencari bibit-bibit atau calon atlet yang akan kami ikutkan nanti pada saat Pomnas tahun depan. Ya, sebenarnya itu tujuan utama kami sebenarnya. Kami mau mencari atau menyeleksi bibit untuk atletnya nanti bisa ikut Pomnas. Jadi ada kelanjutannya nanti setelah kejuaraan ini. Ya. Nah, kenapa kami juga panggil undang tingkat SMA? Yang kami menghususkan sebenarnya khusus untuk kelas 12 ya, supaya tahun depan kan mereka siapa tahu ada yang juara kemudian masuk di perguruan tinggi, kami bisa panggil, datanya kami sudah ada. Nah, dan itu juga jadi pedoman atau persyaratan nanti kalau mau masuk di perguruan tinggi, karena pesan dari Pak PR3 sendiri itu jadi jadi pegangan untuk masuk di universitas ya. Jadi bisa jadi pertimbangan untuk teman-teman dari SMA bisa masuk di perguruan tinggi ya. Oke, kemudian untuk pelaksanaan perlombaan ya, untuk perlombaan ada beberapa nomor yang kami akan lombakan sesuai dengan brosur yang sudah beredar, yaitu nomor 100 putra putri, kemudian nomor 400 putra putri, kemudian nomor 5.000 atau 5 kilo putra putri ya, ditambah nanti nomor lompat jauh ya, lompat jauh putra putri gitu ya Pak saya. Pelaksanaannya rencana awal nggak salah tanggal 23 ya. Tapi setelah kami berbincang nanti untuk pelaksanaan kami undur ke tanggal 24, kita mulai tanggal 24, 25 dan 26 ya. Jadi rencana pelaksanaan kami akan laksanakan 3 hari. Nanti kita karena tadi mengingat jumlah pendaftar yang masih bertambah ya, nanti kita akan menyesuaikan itu juga. Oke, kemudian aturan-aturan yang akan kami jelaskan, atau mungkin Bapak Ibu teman-teman yang sudah biasa mungkin aturan-aturannya sudah diketahui bersama ya. Nanti teknisnya nanti akan dijelaskan sama Ibu IPA ya. Mungkin Ibu IPA bisa langsung ke ini ya. Atau mungkin sebelum kita masuk ke teknis perlombaan, mungkin ada dari Bapak Ibu ada yang mau disampaikan atau ada masukan, kami persilahkan. Silakan Pak. Terima kasih Pak. Mungkin untuk pelaksanaan itu tadi Pak bilang tanggal 24 itu untuk semua nomor kan? Untuk jadwalnya kami belum susun Pak. Ya. Untuk semua nomor itu 24, 25, tapi jadwal lombanya untuk setiap nomor itu kami belum buat. Nah, kami belum ini. Nanti setelah kita rekap semua baru nanti akan di-share di grup. Gitu Pak. Untuk nomor-nomornya nanti kita akan mengumumkan bahwa nanti tanggal 24 itu nomor apa saja yang turun, nanti akan kita bagikan di grup. Ya. Jelas untuk dalam 1 hari ini kami tunggu jumlah pendaftar dulu baru kita bisa setting itu semua. Gitu Pak. Ada yang lain Pak? Ya. Pak, kalau kita langsung masuk ke teknis untuk perlombaannya, misalkan Pak, ke Ibu IPA.
Izin Pak, boleh bertanya? Oke, silakan. Ada yang Anak saya mau ikut lomba, saya sudah sempat daftar online, cuman untuk bukti transferan sama persyaratannya karena dia dari SMA, apakah bisa pada saat perlombaan saya kasih bukti transferannya dan saya foto kirim lewat WA Pak, di Japri untuk ini, ketua panitianya. Karena saya sempat ke kampus untuk antar persyaratan pendaftarannya untuk raport itu Pak. kirim di panitia. Oh baik Bu, untuk bukti transfer nanti kalau sudah nanti bisa langsung dikirim ke kontak yang ada. Kemudian persyaratan berkasan atlet sendiri mungkin sebelum perlombaan sudah bisa harus diserahkan gitu. Bapak izin kalau saya tidak ke kampus, apa bisa saya foto persyaratan SMA kan foto di raport ya? Bisa saya kirim Pak? Bisa ya Ustaz. Oke, baik. Terima kasih Pak. Di foto. Iya. Iya. Dikirim syarat. Oke, ya, makasih Pak. Ada lagi Bu? Ada lagi Bapak Ibu yang di Zoom? Oke, kalau sudah tidak ada, mungkin Bu Ipa akan menjelaskan teknis perlombaan dan peraturannya. Silakan Bu Ipa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak pelatih, semua yang sudah hadir di sini, Bapak guru olahraga, siswa, mahasiswa, dan panitia. Terima kasih atas kehadirannya. Sangat mengapresiasi Bapak yang jauh-jauh dari Doyo, dari setiap sekolah. Mohon maaf atas keterlambatan dari panitia karena ada beberapa hal teknis yang terjadi. Langsung saja Bapak Ibu semua yang hadir, kita langsung ke peraturan teknik saja. Tapi sebelum masuk ke peraturan teknis, ke umum dulu ya Bapak. Jadi nanti atlet-atlet yang akan berlomba akan melakukan pemanasan tentunya. Pemanasan kami siapkan nanti ruang ada di sekitar stadion. Parkiran, ada parkiran di atas ataupun yang di bawah. Itu tempat untuk melakukan pemanasan. Jadi itu masing-masing atlet ataupun nanti masing-masing siswa mempersiapkan diri masing-masing, ya. Itu yang pertama. Jadi lokasinya sudah disiapkan untuk pemanasan. Begitupun dengan penonton sudah disiapkan di tribun. Jadi sehingga nanti bisa berjalan dengan baik acara kita. Kemudian medali yang diperebutkan karena ada 4 nomor, ya langsung digabung saja. Jadi tidak ada pemisahan antara siswa atau mahasiswa. Jadi langsung digabung saja. 4 nomor, 4 emas, 4 perak, dan 4 perunggu. Begini saja Pak, jadi nanti jika saya menjelaskan, kemudian ada yang ingin disanggah atau disampaikan, langsung saja, biar langsung selesai per itemnya. Langsung saja ke peraturan perlombaan. Peraturan perlombaan yang kita gunakan sesuai dengan aturan terbaru berdasarkan dengan World Athletic dan yang sudah digunakan oleh PASI saat ini. Jadi semua peserta perlombaan itu dianggap sudah mengetahui semua isi perlombaan ini, termasuk mulai dari start sampai finish. Kemudian yang perlu saya sampaikan di sini adalah biasa sering terjadi siswa atau atlet itu lari di luar lintasan. Nah, kalau ada aturan mengatakan kalau sekali itu boleh atau tidak menghalangi atlet yang lain boleh. Tapi yang perlu kita sepakati di sini, silakan duduk, Nak. Silakan duduk. Apakah perlu kita sepakati kalau sudah lewat dari lintasannya diskualifikasi atau bagaimana? Bapak, Ibu pelatih, Bapak, Ibu guru. Karena biasa berlari itu keluar dari lintasan.
Dan ini biasanya ini, ya itu lagi. Jadi bagaimana kesepakatan kita saat ini biar nanti pada saat pelaksanaan tidak ada lagi yang protes sedemikian rupa. Jadi bagaimana Pak? Jadi kalau keluar mau menghalangi atlet lain atau tidak, kita tetap dis atau bagaimana? Tetap harus dis. Oke, baik. Jadi nanti kami akan sampaikan lagi kalau keluar sedikit saja karena aturan terbaru itu keluar sedikit saja itu sudah dis sebenarnya, dis. Jadi nanti karena beberapa pelaksanaan itu ada yang keluar itu ada yang namanya juga kita manusia ya, biasa penjaga garis lintasan itu tidak melihat, tapi kalau itu terlihat kita langsung diskualifikasi. Oke, terima kasih Bapak. Kemudian peserta ini semua siswa dan mahasiswa yang ditandai dengan kartu mahasiswa ataupun rapor yang menyatakan mahasiswa atau siswa. Nah, untuk mengikuti nomor boleh mengikuti semua nomor. Jadi setiap siswa atau mahasiswa boleh mengikuti semua nomor. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu kami tadi memperpanjang waktunya karena ada yang mendaftar tadi semua nomor. Jadi kasihan kalau hanya 2 hari. Padahal ada yang mendaftar semua nomor. Jadi itu yang menjadi salah satu pertimbangan mengapa harinya bisa sampai 3 hari. Karena ada yang mendaftar semua nomor. Nah itu Bapak Ibu. Kemudian jika pendaftar minimal 3 nomor bisa diperlombakan. Tapi tadi setelah cek 5K itu berapa yang mendaftar nak? Terakhir tadi 3. Sudah bagaimana? Sudah lebih dari 3 kah? Sudah, berarti bisa. Karena tadi 5K baru 2. Jadi di sini peraturannya 3 baru bisa diperlombakan. Nah, sekarang sudah 5, jadi lari 5 kilo sudah bisa diperlombakan. Oke, lanjut lagi. Babak penyisihan untuk yang lompat jauh Bapak Ibu pelatih. Jika kurang dari 16 langsung final. Jadi kalau nanti pendaftarnya lompat jauh baik putra atau putri, misalnya hanya 10, berarti langsung final. Nah, siap. Kalau lebih dari 16 baru kita buat seri-serinya. Atau nanti kita bagaimana Bapak? Langsung final. Bisa langsung final ya? Bisa langsung kita finalkan. Oh, siap. Oh. Oh, siap. Oke, berarti untuk lompat jauh langsung final. Jadi 2 nomor 5K dengan lompat jauh langsung final. Oke, lanjut lagi penentuan lintasan. Nah, untuk penentuan lintasan, untuk babak seri nanti kita urutkan berdasarkan acak saja. Nah, nanti setelah masuk berikutnya baru kita atur sesuai dengan waktu masing-masing peserta, sesuai dengan aturan yang berlaku. Oke, seperti itu, oke. Nah, ini yang penting, roll call ya, pemanggilan atlet. Untuk seluruh nomor lintasan, itu pemanggilan pertama dilaksanakan 30 menit sebelum masuk lintasan. 30 menit. Nah, kemudian 10 menit berikutnya. Nah, jadi karena 10 menit itu sudah masuk ke dalam arena perlombaan. Siap. Ada yang mau ditanyakan terkait ini? Ikut terlambat berarti konsekuensi. Kita diskualifikasi. Ya. Jadi tidak ada kita mau menunggu ini nomor yang lain. Jadi saya ulangi untuk seluruh nomor lintasan, pemanggilan pertama 30 menit, kemudian 20 menit, nah 10 menit sisanya itu sudah masuk ke dalam area perlombaan. Untuk nomor lompat 50 menit, ya sebelum lomba kita sudah panggil.
Nah, kita sudah panggil, kemudian 40 menit, dan 20 menit sisanya sudah masuk ke dalam persiapan. Karena agak banyak, jadi supaya nanti persiapannya bisa lebih tepat waktu. Oke, ini roll call. Nanti roll call-nya akan ada di bawah tribun. Di bawah tribun. Oke. Jadi diharapkan untuk pemanasan, baik siswa, mahasiswa, dan seluruh peserta dekat-dekat area call room-nya. Oke, nomor dada. Nomor dada akan dibagikan di hari pertama. Hamin satu. Hamin satu. Oke. Baik, nomor dada akan dibagikan Hamin satu. Dua harus dibawa dua-duanya Bapak dan Ibu. Jadi ditempel di dada dan di punggung. Oke, Coach, diperkenalkan. Coach, pendamping, guru, atau siapapun itu ofisialnya tidak boleh masuk ke area perlombaan. Hanya boleh mendampingi sampai di tribun saja. Oke, call room. Oke, technical meeting hari ini. Wasit dan juri, panitia inti sudah menyiapkan wasit dan jurinya yang tentunya paham tentang peraturan perlombaan atletik, Bapak dan Ibu. Oke, kemudian protes. Nah, protes, jika ada yang mau protes itu terkait dengan pesertanya. Ya, jika ada yang ingin protes terkait pesertanya itu disampaikan Hamin 1 sebelum perlombaan. Nah, misalnya, oh ini bukan mahasiswa ini sudah lama lulus ini, misalnya ada yang tahu seperti itu. Karena yang kami peroleh ini datanya di bawah secara langsung, ya kan? Nah, jadi jika ada yang ingin protes, apapun itu sebelum perlombaan Hamin 1 boleh. Pada saat pengambilan nomor dada boleh. Silakan Bapak. Kalau pada saat berubah terus kita protes 200. Baik, makasih. Ya. Siap. Berdasarkan apa yang disampaikan oleh panitia di sini, protes dapat diajukan paling lambat 30 menit. Nah, setelah perlombaan, jika ini terkait dengan waktunya, waktu perlombaan, baik itu terkait jarak lompatan atau terkait dengan waktu, waktu kedatangan dan lain-lain sebagainya. Pada saat hari H, 30 menit Bapak. Setelah hasil ditempel. Hasil ditempel, ya mulai finish sampai ini kan bisa. Itu bisa. Iya, sebelum masih ditempel boleh. Siap. Dan biaya 200.000 Bapak Ibu. Iya. 200. Jadi panitia cuma ini Bu, Coach. 200.000 di sini. Ketua panitia menyampaikan biaya protes 200.000. Ini kalau terkait hasilnya. Tapi kalau terkait orangnya, apakah dia mahasiswa atau bukan siswa dan lain sebagainya, itu terakhir pada saat pengambilan nomor dada boleh disampaikan. Hamin 1. Pada saat pengambilan nomor dada bilang, oh dia itu sudah lulus kuliah, dia sudah kerja. Nah itu protesnya di situ. Tapi kalau terkait hasil, boleh setelah finish bisa langsung diprotes. Oke. Protes bisa disampaikan secara lisan, tertulis, dengan melampirkan apakah itu bukti video atau apapun yang memperkuat kalau memang protes atas dasar apa. Siap. Ini apa? Ini sebenarnya yang saya tulis, tapi Pak Ansar bilang ini 200 saja. Oke, siap.
Oke, ini nanti saya ubah, ini 200.000. Sebenarnya ini kalau berdasarkan aturan 1 juta, tapi panitia sebutnya 200 saja. Jadi ini dirubah. Oke, pakaian. Pakaian bagi yang siswa toh bisa menggunakan pakaian atribut sekolah. Tapi kalau misalnya atlet, nah bisa menggunakan sesuai dengan atribut atletik boleh. Boleh pakai yang sayap dan lain-lain sebagainya boleh. Siap. Siap. Oke. Intinya kita menggunakan sesuai dengan aturan yang berlaku lah di atletik. Sepatu. Nah, ini yang perlu juga kita sepakati, ya kan? Mungkin Bapak guru, mungkin ada siswanya tidak memiliki spice atau sepatu khusus untuk lari. Mohon maaf, kalau ada yang pakai ya pasti silakan pakai. Ya kan Bapak, bagaimana? Jadi yang tidak punya itu konsekuensi sendiri, ya. Yang sudah punya ya itu termasuk pendukung untuk dia berlari. Bagaimana, sepakat? Sepakat. Karena siapa tahu nanti pada saat hari H, aduh Bapak panitia, ini pakai sepatu saya tidak, kan nanti dijelaskan sendiri ke siswanya. Kalau ada memang sepatu khusus untuk lari, dan atlet yang misalnya atlet PPLP pasti memiliki. Dan mungkin yang sekolah-sekolah lain tidak memiliki, jadi mohon maaf untuk memaklumi hal tersebut. Nah, bila perlu dibelikan, Bapak dan Ibu guru sekolah ini harus belikan, kepala sekolah harus siapkan kalau perlu. Ya, karena atlet pasti sudah punya. Dan tidak bisa dipungkiri menggunakan sepatu spice itu memang bisa mempercepat kecepatan lari seseorang. Oke, nanti medali. Ya, ini medali sudah tentu. Emas, perak, dan perunggu. Upacara UPP, jadi langsung nanti. Final langsung UPP. Final langsung UPP. Sertifikat ada. Sertifikat kita akan siapkan bagi setiap peserta, baik itu yang khususnya yang juara maupun yang tidak juara, kita akan siapkan sertifikat. Jadi dengan sertifikat ada beberapa yang online kita itu masing-masing. Jadi sertifikat ada Bapak Ibu. Jadi sertifikat itu sudah pasti ada, karena itu memang menjadi salah satu barang berharga untuk siswa ataupun mahasiswa. Kemudian pada saat upacara UPP diharapkan bagi yang sudah masuk final, ya, khususnya yang lompat jauh dengan lari 5.000 diharapkan untuk membawa baju olahraga sekolahnya. Nah, jadi pada saat UPP nanti menggunakan seragam olahraga. Nah, jangan pakai celana pendek yang dipakai lari. Nah, jadi harus membawa celana training lah. Training atau yang menggambarkan dari sekolah kita, ya. Oke. Kemudian mungkin yang sudah sering berlomba sudah tahu, tapi mungkin juga ada yang belum, mungkin ini pengalaman pertama. Nah, jadi nanti pada saat pengenalan atlet atau peserta, disebut nama, itu maju 1 langkah kemudian melambaikan tangan. Contoh namanya siapa nak? Alex dari SMA 2. Nomornya nanti disebutkan, Alex asal sekolahnya, nanti maju 1 langkah dan melambaikan tangan. Yang sudah sering pasti sudah tahu, tapi di sini kita ingatkan kembali, ya. Oke, begitupun dengan pelompat, pelari maupun pelompat. Khusus untuk pelompat hanya 1 kali percobaan. Jadi masuk, check marknya harus sudah ditahu, ya. Check marknya silakan langsung diukur berapa langkah atau berapa meter atau perkiraan terserah. Langsung coba 1 kali, selesai. Nanti diberi waktu sebanyak diberi 3 kali kesempatan untuk melompat. Ada yang mau ditanyakan?
Oke, kalau tidak ada itu saja. Oh, siap. Ibu kalau di Zoom ini boleh tanya kah, Bu? Halo? Tunggu Bapak. Kalau itu harus saya sampaikan dulu ke Bapak yang pengelola. Kalau saya silahkan saja atau Bapak. Tapi kalau Sabar ya. nanti kita di ini begini saja Pak, terkait itu nanti saya sampaikan ke Ketua Panitia. Nah, Ketua Panitia apakah boleh mencoba lapangannya? Kalau boleh, nanti kami sampaikan di grup. Karena tugas saya hanya menyampaikan ini saja. Ya, oh itu ada Pak Ansar Tabe. Oke, siap. Ada lagi? Oke. Ada Ibu, ini dalam Zoom bisa bertanya kah Ibu? Oke. Semua alat peralatan yang digunakan disiapkan oleh panitia, termasuk Starblock. Termasuk Starblock ada. Ada. Pertanyaan dari Bapak. Bolehkah mencoba lapangan sebelum Coba. ya. Langsung saja. Bisa. Jadi izin Bapak, karena ini lapangan juga sedang dipakai untuk sepak bola. Otomatis kita untuk lintasan ini langsung diperlombakan saja. Jadi untuk mencobanya mungkin tidak diperkenankan begitu. Ya. Ya. Jadi mungkin kalau pistol tidak, mungkin kita pakai pemberitaan atau bendera. Ya, gitu. Siap. Iya. Betul. Baik, mungkin di dalam Zoom ada yang mau ditanyakan? Ada. Boleh. Bagaimana? Ini Izin Pak, suaranya tidak kedengaran, putus-putus. Dengar. Dia nggak jelas suaranya. Ketik boleh? Bisa diketik saja Pak di kolom komentar. Oke, sudah selesai. Mungkin ada yang dari Zoom mau bertanya? Yang lain? Halo? Oke, mungkin sudah tidak ada. Jadi info selanjutnya mungkin kita akan share di grup. Mungkin dari Bapak Ibu sekalian jika ada yang belum masuk di grup nanti boleh disampaikan sebentar setelah kita technical meeting. Segala info-info nanti kita sampaikan di dalam grup. Terus ini adalah kita rekam. Nanti kita masukkan di YouTube-nya Klik Kuncen. Jadi nanti kalau ada Bapak Ibu yang tidak sempat ikut, nanti bisa dicek di YouTube Klik Kuncen begitu. Terus mengenai informasi nanti kita sampaikan di dalam grup maupun dalam IG gitu Pak. Mungkin ada mau ditanyakan atau kurang jelas? Mungkin sudah jelas karena sudah tidak ada lagi yang bertanya. Bagaimana Bu Pak? Materinya sudah?
Bagaimana? Ada yang ditanya lagi? Oke. Atau siswa-siswa? Tidak ada. Jelas ya? Silakan coach. Baik, Bapak. Nanti kita infokan di mungkin kemungkinan besar itu kita ada juga gunakan pagi. Ya, pertama kita infokan mungkin tanggal 22 atau 23 pada hari. Ada yang Ini gunakan jadwalnya sudah disebutkan tadi Pak Ketua, jadwalnya tanggal 24 sampai 26. 4 sampai 26. Ya, jadi tadi sudah disebutkan Pak Ketua bahwa jadwalnya ini adalah 24 sampai 26. Begitu. Terus mengenai handbooknya nanti kita share di setelah direvisi. Ya, ya, betul Pak. Oh ini Pak. Siap. Oh, siap. Siap. Terima kasih banyak Bapak atas masukannya. Berikutnya kami akan berundang langsung ke sekolah dan men-share handbook tersebut. Nanti undangannya kita bagi yang membutuhkan bisa dijapri nomornya. Dan kami Bapak tinggal sebutkan nama sekolahnya, baru kita share gitu. Ya. Ini semua dijapri. Kita ke warna Saya. Siap Bapak, terima kasih. Nanti disiapkan semuanya. Atau buat saja truk gelondongan sesuai dengan nama sekolah. Siap. Oke, mungkin Teknisnya. yang Bapak tadi minta, nanti kita kirim filenya di mengenai undangan, handbook, terus foto-foto, kita kirimkan. Jadi Bapak Ibu yang mengirimkan undangan untuk laporan di sekolahnya. Mungkin begitu. Ada lagi? Jadi saya ulangi sekali lagi. Jadi Bapak Ibu yang mau undangan khusus ke sekolahnya sebagai pelaporan dana BOS bisa menjapri nomor panitia. Baik kita buatkan undangan khusus ke sekolah itu sebagai pelaporan dana BOS-nya. Terus nanti kita kirimkan foto-foto, terus penyelenggaraan handbooknya, begitu. Mungkin begitu Pak. Ada lagi? Mungkin cukup sekian pertemuan kita di technical meeting cabang olahraga atletik. Nanti info selanjutnya kita bisa bicarakan di grup. Terima kasih, saya ucapkan selamat siang semua.